belum saya buka ya, sampai lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillah. sebentar saya share screen dulu. Oke, sudah muncul ya di layar materinya? Sudah, Bu? Sudah, Bu. Oke, sip. Eh, ini untuk materi, ini saya tampilkan dulu RPS. Untuk hari ini, jadi kita sudah masuk ke pertemuan. Nah, ini tuh saya tidak bisa mengajar offline untuk hari ini. Ini mendadak juga baru tadi pagi. Jadi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 9. Nah, pertemuan 11 ya. Nah, pertemuan 11 materi hari ini masih berhubungan sekali dengan materi minggu lalu, masih seputar turunan parsial. Turunan parsial dan juga aplikasinya. Oke. Ini sebenarnya sih kalau di video Pak Manakib bahkan mungkin beliau jelaskan satu pertemuan kayaknya, cuman mungkin lama banget mungkin ya, entah 3 SKS full gitu atau mungkin materi ya pasti 2 jam, setidaknya 2 jam 2 jam setengah atau 2 jam 30 menit atau 3 SKS full lah gitu ya. Kalau ngejelaskannya pelan-pelan itu pasti akan lama banget gitu kalau digabung. Nah, jadi sebaiknya ini memang kita pisah aja materinya. Video YouTube-nya memang terputus ya. Jadi kita kira ini materinya terpisah, tapi ternyata materinya nyambung gitu ya. Contoh soalnya pun nyambung, cuman videonya yang terputus gitu. Nah, ini memang banyak banget tapi ya materinya, yang pertemuan kemarin pun mudah sebenarnya, cuman agak banyak kalau kita jelaskan ini materi 2 YouTube dalam 1 hari. Oke, masih berhubungan ya materi 11 dengan materi kemarin. Nanti kita bahas turunan berarah dan juga vektor gradien. Nah, ini kita walaupun online semoga tetap ini ya fokus memperhatikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang belum paham langsung tanyakan ya, nggak apa-apa. Anggaplah seperti di kelas gitu ya, langsung bertanya. Nah, insya Allah nanti ini mumpung saya ingat aja ya, takutnya saya lupa ngasih tahu. Insya Allah nanti sebelum UAS ya kita seperti ini ya, kesepakatan kita di awal ada kuis lagi gitu ya, kuis kedua sekaligus kuis terakhir. Tapi saya belum tahu gitu ya kapan untuk waktu pelaksanaannya. Nah, kemungkinan besar ya tidak akan diadakan di pertemuan 15 gitu ya. Ini kan mepet banget dengan UTS ya, mepet banget dengan UAS. Jadi ya kemungkinan besar diadakan ini ya antara ini. Jadi maksud saya bisa dipersiapkan gitu ya belajar untuk kuis kedua. Nah, waktunya belum jelas, yang jelas sih pasti offline ya, pasti offline. Di kelas ya, di kampus, tidak akan online ya kalau kuis gitu. Jadi kemungkinan besar inilah diadakan antara pertemuan ini. Nanti tentu saja tidak akan mendadak ya kalau kuis. Nah, ini juga mumpung saya ingat ya, untuk minggu depan itu kan tanggal merah ya, kalau nggak cuti bersama ya kalau nggak salah istilahnya. Kemungkinan besar ya kita tidak akan mengadakan perkuliahan di hari Senin untuk minggu depan, tetapi akan diganti ke hari lain. Nah, ini tuh kadang saya juga bingung kalau banyak libur tuh, di satu sisi ya
ya senang juga ya bisa istirahat gitu ya, mahasiswa dan dosen ya sama-sama bisa istirahat. Cuman jadi ini ya materinya kalau saya liburkan banget nanti mahasiswa ya nggak belajar banget ya, apa namanya, materinya gitu. Mau gak mau ya harus, kita belajar gitu. Sistem belajarnya ya kalau bisa sih offline ya untuk perkuliahan penggantinya gitu. Nah, sudah saya inikan juga dengan kelas A gitu, disamakan ya gitu. Ada perkuliahan penggantinya offline, opsi waktunya Selasanya boleh ya, saya Selasa jamnya bebas, Rabu juga boleh, tapi kalau Rabu saya cuman bisa dari jam 1 sampai sore. Kamis saya cuman bisa dari jam 10 sampai jam 1. Jumat waktunya bebas gitu ya. Nah, jadi maksud saya ini kan masih lama nih waktunya ya, bisa, ditentukan waktunya, waktu perkuliahan penggantinya dari sekarang gitu ya, supaya bisa atur waktu karena khawatir nanti dosen lain pun mau ini ya, ada mengganti hari gitu atau tambahan lah gitu ya. Jadi diusahakan dari sekarang saya udah nge-tag waktunya gitu ya. Nah, usahakan nih offline ya kalau misalkan memang terburuknya banget lah gitu, misalkan sibuk banget sampai tidak bisa offline, misalkan kalian waktunya full banget sampai nggak bisa offline, nggak boleh deh opsi terakhir online. Ya berarti tapi kalau online kan kalau memang kalian jadwalnya padat berarti kan mau nggak mau sore ya, sore atau malam gitu. Saya pribadi sih kurang ini ya, kurang kurang suka gitu kalau kuliahnya sore atau malam gitu. Itu opsi terakhir banget lah kalau kepepet banget gitu. Karena saya ngerasa ya nggak akan efektif ya, nggak akan efektif, udah sore, udah malam, capek lah gitu ya, udah pusing dengan yang ngajar-ngajar sebelumnya, jam-jam sebelumnya gitu. Jadi mahasiswa sudah nggak efektif gitu, saya pun juga sama ya. Jadi, supaya efektif sih bagusnya ya di siang hari gitu ya, di jam perkuliahan biasa gitu. Pilihlah waktu yang kira-kira ini ya mungkin maksimal 2 jam lah gitu ya, sebenarnya kan tidak lama ya. Semoga aja ada waktu yang bisa ya, ada waktu yang sesuai, yang cocok dengan saya juga. Jadi offline antara Selasa sampai Jumat depan gitu ya, sekitar 2 jam gitu. Nanti deh, bisa didiskusikan, nanti hasil diskusinya boleh kabari saya di grup gitu ya, gitu. Jadi itu ya, kalau saya pribadi sih kalau libur itu jarang jarang libur banget gitu ya, karena kalau bener-bener libur banget nanti materinya numpuk di minggu selanjutnya gitu ya, atau di minggu depannya. Kalau diliburkan banget mahasiswa belajar sendiri saya nggak yakin ya, nggak yakin bisa belajar dan saya kalau belajar pun belum tentu paham gitu, kasihan yang benar-benar mau belajar dengan serius, itu nanti nggak paham waktunya. Jadi saya inilah, harus ini ya, bertanggung jawab untuk membuat kalian paham lah gitu ya, semaksimal mungkin kita belajar. Nah, diusahakan ya offline ya, karena kalau online juga khawatir tidak, eee, apa namanya tuh, kondusif juga. Kalau ini saya terpaksa ya ada, mendadak nih ternyata saya bisanya online untuk hari ini. Kalau misalkan, minggu depan ya diusahakan offline, tinggal kita cari waktunya, kan banyak ya opsi waktunya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bebas, nanti bisa kalian diskusikan, gitu ya. Nah ini jadi, untuk agenda kita minggu depan tidak ada perkuliahan di hari Senin, tapi diganti secara offline di hari lain. Terus juga minggu-minggu selanjutnya kemungkinan besar akan ada kuis ya, tapi belum jelas ya kapan, nanti kita lihat dulu dari segi materi dan juga dari segi waktunya. Jadi ya kemungkinan besar nggak akan online ya kalau kuis. Oke, hari ini kita lihat, materinya.
Nah, ini sebenarnya materinya tuh masih lanjutan materi kemarin. Jadi kan kemarin ini ya, kita bahas apa nih namanya, bidang tangan atau bidang singgung, terus aturan rantai, lalu turunan berarah dan vektor gradien. Oke, kita lihat di sini. Untuk bidang tangan dan aproksimasi linear ini kemarin sudah kita bahas ya. Contohnya juga sudah kita bahas. Ini tidak masuk ya, kemarin sudah disampaikan. Terus untuk aturan rantai, ini juga sudah kita bahas ya, ini rumusnya. Contohnya juga sudah kita bahas. Terus ini juga rumus aturan rantai yang kasus kedua. Ini kita kemarin sudah belajar membuat bagan. Ini juga contoh soalnya. Ini juga aturan rantai untuk yang kasus umum yang kita membuat rumus dari bagan yang kita buat. Gitu ya. Nah, ini juga kemarin ada contoh 5 dan contoh 6, di mana contoh 5 ini kemarin kita perlu membuat rumus terlebih dahulu. Ini sebenarnya cukup mudah juga sih ya kalau sudah paham. Nah, ini baru contoh 6 kemarin yang contoh pembuktian. Ini juga gampang, cukup mencari do G, do S, mencari do G, do T. Terus dibuktikan hasilnya sama dengan 0. Seperti ini. Gitu ya. Nah, kemarin itu ada satu contoh soal yang belum sempat kita bahas ya. Ini kan terpotong ya di video YouTube-nya. Nyambung ke materi, nyambung ke YouTube selanjutnya. Nah, ini di materi hari ini, jadi kita masih membahas turunan parsial sisa contoh yang kemarin, dan kita bahas turunan berarah dan vektor gradien. Oke, kita lihat di sini. Contoh 7. Nah, contoh 7 ini memang agak sedikit sulit lah gitu ya dibandingkan dengan contoh-contoh sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau paham konsepnya tidak sesulit itu banget ya. Coba kita lihat di sini ya. Mohon diperhatikan ya. Sekarang kita lihat yang nomor A terlebih dahulu. Diketahui Z-nya berikut. X-nya R kuadrat plus S kuadrat, Y-nya 2RS. Untuk yang nomor A, tentukan do Z, do R. Oke, kita lihat nomor A. Untuk menjawab nomor A, kita bisa menggunakan rumus, kalau kita punya cheat sheet ya, yang rumus yang mana nih? Ini ya, yang seperti ini. Kalau ini mah kan S, ini kan R dan S ya. Kalau di sini S dan T ya sama aja ya. Tinggal ganti ini misalkan kalau ini R, maka di sini do Z do X kali do X do R plus do Z do Y kali do Y do R. Ya, bisa pakai rumus yang sudah ada. Nah, atau kalau misalkan lupa menulis rumusnya, boleh kita bikin diagramnya. Ada Z, isi Z-nya apa? X dan Y. Isi X-nya apa? R dan S. Isi Y-nya R dan S juga. Mencari do Z do R, berarti kan arahnya bisa gini ya. Bisa gini, dan juga bisa begini. Nah, kalau yang ke R berarti gimana? Do Z do X kali do X do R, seperti ini. Plus do Z do Y kali do Y do R, seperti ini. Tuh ya. Nah, untuk do Z do X, kita lihat Z-nya itu nggak jelas ini. Pokoknya Z itu fungsi dalam X aja. Tidak jelas fungsinya itu apa. Jadi nggak usah dicari, cukup tulis saja. Nah, sekarang do X do R. Do X do R, X itu adalah R kuadrat plus S kuadrat. Kalau diturunkan terhadap R, berarti apa? R kuadrat turunan terhadap R, 2R. S kuadrat turunan terhadap R berarti 0. Gitu ya. Terus plus do Z, do Y. Ini nggak usah dicari, karena Z-nya nggak jelas ya fungsinya apa. Terus do Y, do R.
Y-nya itu 2RS. Kalau di 2RS diturunkan terhadap R, berarti kan sisa 2S ya. Sisa konstantanya saja. Kayak misalkan gini, saya punya 2X. Mau diturunkan terhadap X, turunannya apa? 2. Sisa konstantanya saja. Jadi kalau X-nya pangkat 1, terus diturunkan terhadap X, maka sisa konstantanya saja, yaitu 2. Jadi kalau 2RS diturunkan terhadap R, sisa konstantanya saja, berarti 2S. Ini nomor A mudah ya. Ini masih sama seperti yang sebelumnya, cuman tinggal menggunakan rumus yang sudah ada. Ya, kalau punya rumusnya di kertas contekan. Misalkan kalau ujian, nah terus tinggal dicari do X, do R, dan do Y, do R-nya. Oke, itu masih mudah yang nomor A. Sekarang yang nomor B. Kita lihat, sebentar saya hapus dulu ya coretannya. Sebentar, ini saya nggak pakai laptop saya, ini nggak bisa kalau online, tab saya tuh. Nggak tahu kenapa, jadi saya harus pakai laptop tapi agak jadi sulit. Ini ya, sebentar. Oke, sekarang untuk nomor B, bisa dilihat. Nomor B itu do kuadrat Z per do R kuadrat. Nah, itu apa? Kok ada kuadratnya? Nah, ini yang ada tanda kuadrat seperti itu sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya di YouTube yang sebelumnya. Coba kita lihat. Saya tampilkan. Oh, ini di materi 2 minggu yang lalu sebenarnya. Yang materi banget awal ya, yang setelah UTS itu. Kita lihat di materi higher derivatives. Ini sudah sempat kita bahas ya. Nah, kalau yang kita bahas kemarin kan cuman turunan kedua dengan notasi seperti ini ya. Misalkan fxx, fxy, fyy, fyx. Udah kita bahas ya contoh yang ini. Nah, notasi itu kan ada banyak ya. Selain fxx seperti ini, bisa juga notasinya seperti ini, kuadrat. Nah, kalau ada tanda kuadrat seperti ini, berarti artinya apa? Artinya, F itu diturunkan terhadap X 2 kali. Atau bisa ditulis juga seperti ini. Jadi yang F diturunkan terhadap X dulu, terus setelah itu diturunkan lagi terhadap X. Jelas ya? Nah, jadi kalau contoh soal yang ini kan ada tanda kuadrat nih. Do kuadrat Z per do R kuadrat. Nah, itu bisa kita ganti penulisannya. Mirip dengan yang seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini bisa kita ganti jadi do R, terus kurung buka, do Z, do R. Itu jelas ya. Jadi kan ini kalau ada kuadrat itu artinya diturunkan 2 kali. Jadi kita tulis do Z, do R yang di dalam kurung ini ceritanya turunan pertama, terus yang di luar kiri ini maksudnya perintah untuk menurunkan yang kedua kalinya. Nah, sekarang yang di dalam kurung sudah kita cari di nomor A. Sama ya, do Z, do R, ini juga do Z, do R. Kita tinggal substitusi nih. Do Z, do X dikali 2R plus do Z, do Y dikali 2S. Tinggal substitusi saja dari nomor A. Nah, sampai tahap yang ini, kita lakukan kali pelangi, ya, atau distributif, pakai sifat distributif. Ini dikali ini. Jadi, do R kali do Z, do X kali 2R. Terus ini kali ini, do R kali do Z, do Y kali 2S. Gitu ya. Oke, sekarang sampai sini, kita lihat. Tulisan do R atau misalkan do X atau do apa gitu, itu artinya adalah perintah untuk menurunkan. Nah, sekarang kita lihat do Z, do X. Do Z, do X yang ini itu, kita lihat Z adalah fungsi dalam X dan Y. X itu adalah isinya R dan S. Berarti di dalam Z itu ada R dan S-nya.
Sekarang kita lihat, fungsi yang ini ada R-nya. Ini kan kita mau menurunkan terhadap R nih. Z tentu saja ada R-nya. 2R tentu saja ada R-nya. Ini fungsi dalam R, ini juga fungsi dalam R. Berarti untuk menurunkannya harus menggunakan rumus turunan UV. Gitu ya. Kita misalkan U-nya itu yang ini, misalkan V-nya yang ini. Oke, rumus UV itu apa? U aksen V plus UV aksen. Nah, U aksen. Nah, U aksen itu berarti kita mau menurunkan yang ini. Nah, notasi menurunkan yang ini, kita cukup kalikan saja dengan yang ini. Jadi, dengan kita mengalikan dengan yang ini itu artinya kita itu notasi turunannya. Paham ya? Jadi kalau kita mengalihkan yang ini do Z, do X dengan do R, itu sudah menjadi turunannya. Ya, atau perintah untuk menurunkan. Jadi do R dikali do Z, do X. Yang ini adalah U aksennya. Terus dikali V. V-nya mana? V-nya 2R. Ini dikali V. Gitu ya. Plus UV aksen. U-nya apa? U-nya ini. Do Z, do X. U. Dikali V aksen. V aksen itu turunan 2R terhadap R. Berarti 2. Nah, beres ya untuk yang depan. Sekarang untuk yang belakang. Turunan do Z, do Y dikali 2S. Kita lihat. Do Z, do Y sama seperti yang tadi. Jadi kalau Z itu ya sudah pasti ada X dan Y, dan sudah pasti ada R dan S-nya. Nah, Z ini kan turunan terhadap R nih. Z sudah pasti di sini mengandung R. Sekarang 2S. 2S apakah mengandung R? Enggak ya. R sama S itu dua kesatuan yang terpisah. Nah, makanya nggak usah pakai UV untuk yang ini. Karena UV itu kan hanya berlaku kalau perkalian dua fungsi yang variabelnya itu sama. Jadi yang ini ada R-nya, ini pun ada R-nya, maka pakai UV. Nah, kalau yang ini ada R-nya, yang ini tidak ada R-nya, ini mah S aja. Ya, maka nggak usah pakai UV, ini kita anggap sebagai konstanta. Nah, gimana cara menurunkannya? Ya sama aja ya, misalkan saya punya 3X kuadrat. Turunannya itu apa? 3 dikali, 3-nya jadi tetap ya konstantanya. Turunan X kuadrat. Turunan X kuadrat itu apa? 2X. Nah, ini juga sama. 2S ini kan konstanta. Nah, sama seperti ini, 3-nya nggak usah diapa-apain. Ini juga sama. 2S-nya nggak usah diapa-apain. Terus dikali. X kuadratnya kita turunkan jadi 2X. Ini juga sama. Do Z, do Y-nya kita turunkan. Turunkannya di sini terhadap R. Tinggal tulis aja nih sama seperti yang ini. Kayak dikalikan gitu ya. Do R kali do Z, do Y. Nah, ini jadi nggak usah pakai UV untuk yang ini, karena yang ini fungsi dalam R, yang ini S saja. Tidak ada R-nya. Nah, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tahap yang sampai bawah itu, yang saya warnai biru, itu belum selesai. Masih bisa kita buat bentuknya lebih sederhana. Di sini kita lihat, kita memiliki do R, do Z, do X, dan juga kita memiliki ini. Ini bisa kita cari nilainya. Nah, sekarang kita mencari yang ini. Misalkan anggaplah ini kita mencari bagian 1 ya. Bagian 1 untuk yang di sini. Terus misalkan untuk yang ini bagian kedua. Nah, ini ya yang bawah. Misalkan ini bagian kedua. Di sini yang ini. Oke, kita lihat untuk bagian yang 1. Do R dari do Z, do X. Kita lihat bentuk ini memiliki kemiripan yang sama dengan yang ini. Di sini ada do Z, di sini juga ada do Z. Di sini ada do R, di sini juga ada do R.
Tetapi kalau di sini bentuknya dari yang bentuk merah ini dikali dengan apa? Dikali dengan do per do X. Jadi kalau ruas kiri ini dikali dengan do per do X, maka ruas kanan pun harus dikali dengan do per do X. Coba kita kalikan ya. Yang ini kita kali dengan do per do X, berarti apa? Do per do X dikali, ini ya yang saya garis bawahi, do Z do X dikali do X do R. Plus, nah sekarang kita kalikan ini dengan ini, berarti jadi apa? Do per do X dikali do Z do Y kali do Y do R. Nah, tetapi kita lihat di sini, kita bentuknya harus memunculkan seperti ini nih, ada pecahan yang do Z per do X. Nah, maka pas kita mengalihkan yang baris ini, yang ini ya, dengan yang do X, jadi kita ngambilnya tuh gini nih, yang do ini per do Y, gitu ya. Terus yang do Z ini baru per do X, baru dikali dengan do Y do R yang ini. Kan gini, maksudnya gini, misalkan saya punya satu, jangan satu deh, boleh satu, sebentar. Misalkan saya punya 2/3 dikali 4/5. Itu kan sama saja dengan 2/5 kali 4/3, sama ya? 2/5 dikali 4/3, sama aja. Nah, ini pun sama, jadi bisa kita tukar do per do Y dikali do Z per do X, terus dikali do Y do R. Nah, ini jadi intinya harus ada do Z do X, gitu ya, pecahan. Harus ada pecahan do Z do X, harus ada pecahan do Z per do X. Nah, sampai tahap ini kita bisa mencari nilai dari do X do R. Do X do R tadi sudah kita cari ya, sama seperti yang ini, nilainya 2R. Nah, yang ini ya, nilainya 2R. Terus kita kalikan yang lainnya. Do dikali do Z jadi do kuadrat Z, do X dikali do X jadi do X kuadrat. Atau harusnya sih do kuadrat X gitu ya. Terus plus, sebelahnya, do Y do R ini bisa kita cari. Do Y do R itu berarti turunan Y terhadap R berarti 2S. Terus yang lainnya kita kalikan. Do kali do Z jadi do kuadrat Z. Do Y dikali do Y jadi do Y do X. Gitu ya. Nah, ini cuma sampai yang warna biru ya. Nah, berlaku hal yang sama juga untuk yang bagian 2. Ini kita mau mencari do R dikali do Z do Y. Kita lihat ini juga bentuknya serupa dengan yang ini. Di sini ada do Z, di sini juga ada do Z. Di sini ada do R, di sini juga ada do R. Tetapi tidak ada do Y. Berarti kita kalikan nih. Kalau ruas kiri dikali dengan do Y seperti ini, maka ruas kanan pun harus dikali dengan do Y. Coba kita kalikan di sini. Nah, gini kita fokus ke yang bagian belakang dulu ya, yang ini dulu. Berarti ini kalau do Y dikali ini jadi apa? Do Y dikali do Z do Y dikali do Y do R. Oke, sekarang yang bagian depan ini. Do Y dikali ini. Nah, berarti sama seperti yang tadi ya. Ini kan kalau tahap awalnya sih kalau kita kalikan jadi ini kan do Y dikali do Z do X kali do X do R. Nah, tapi kita harus bikin ada pecahan yang bentuknya itu do Z do Y seperti ini dan seperti ini. Maka kita ambilnya tuh gini. Do per do X dulu gitu ya, seperti ini. Terus dikali ini do Z do Y. Ditukaran pembilangan dan penyebutnya ditukar gitu ya. Do Z do Y. Terus dikali dengan do X do R. Gitu. Nah, ini jadi semuanya harus ada pecahan yang mengandung do Z do Y seperti ini. Nah, sampai tahap ini kita bisa mencari do X do R-nya juga. Do X do R sama seperti yang di atas, itu 2R. Terus ini kita kalikan.
Pembilang kali pembilang, do kuadrat Z. Penyebut kali penyebut, do X, do Y. Terus, ini do Y, R juga bisa kita cari. Sama seperti yang di atas, 2S. Terus ini kita kalikan, do kali do Z, do kuadrat Z, do Y kali do Y, di sini do Y kuadrat. Gitu ya. Nah, ini hasilnya juga sama ya, cuma sampai yang berwarna biru. Nah, untuk pemahamannya misalkan, itu cara pertama. Cara lainnya juga bisa misalkan gini aja. Ini kan kita mau mencari do R dikali do Z do X. Tulis aja nih kalian yang di dalam kurung ini, tulis di sini. Do Z do X saja. Nah, terus karena di sini do per do R, kalian tulis nih di kanan kirinya mengapit gitu ya, mengapit tanda kurungnya. Ini do-nya, di ini adalah do R-nya. Nah, ini kalau do X ini misalkan kita coret lah. Coret, kan jadi sama ya. Do per do R dikali do Z do X. Yang ini juga sama. Di sini ada do, di sini ada do. Do Z do X-nya ini yang di tengah, terus do R-nya ini yang di luar. Ini do-nya, ini do R-nya. Nah, yang di luar dari itu kita tulis do Y. Dimana kalau kita coret nih, do Y-nya kita coret, kan berarti selain yang di luar, selain yang di dalam kurung, tinggal tersisa do per do R seperti ini. Itu pakai cara kedua ya, cara apa ya? Cara penempatan lah gitu. Cuman itu nggak ini ya, nggak akurat lah cara seperti itu. Pemahamannya seperti untuk yang benar gitu ya. Nah, yang benar memang harus dikalikan seperti yang tadi. Disamakan ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kiri dikali do X, maka ruas kanan pun harus dikali do X dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat. Yang bagian 1 dan bagian 2 ini kita baru menghitung yang ini nih. Yang saya garis bawahi U aksen dan yang ini. Terus gimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita substitusikan ke sini. Nah, cuma di sini walaupun disubstitusi tidak begitu jelas ya pengerjaannya karena kan ini sempit ya coret-coretnya. Jadi di sini Pak Manakib sih langsung ini U aksennya dikali dengan 2R katanya. Ini makanya ada tulisan warna kuning ya. Jadi yang warna kuning itu baru step selanjutnya. Step selanjutnya substitusi ke sini pojok kanan bawah dengan mengalihkan dengan 2R. Ini juga sama seperti itu. Dikali 2S. Gitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan nih ke sini. Coba kita lihat di sini. Ini dikali 2R, berarti kan yang nomor bagian 1 ya. Kalau kita kali dengan 2R berarti gimana? 2R kali 2R, 4R kuadrat. Do kuadrat Z itu tetap saja. Plus 2S dikali 2R, berarti apa? 4. 2S dikali 2R berarti jadi 4SR. Jadi seperti ini. Terus dikali dengan yang do kuadratnya. Terus plus. Nah, plusnya yang ini. Do Z do X dikali 2. Ya, tinggal kita tulis aja. Terus apa? Plus 2S dikali ini. Nah, ini sudah kita cari juga tadi di bagian 2. Nah, hasilnya sampai yang biru. Biru yang ini, terus dikali dengan 2S, ya berarti di sini tinggal kita kali pelangi. Ini dikali 2S jadi 2RS. 4RS. Terus ini dikali ini jadi 4S kuadrat. Nah, sampai tahap ini bisa kita sederhanakan lagi. Ini, sebentar, untuk yang ini, kita tulis lagi saja. Untuk yang 4R kuadrat, tulis lagi saja. Untuk 4S kuadrat, tulis lagi saja. Untuk sisanya bisa kita jumlahkan. Ini 4SR, ini 4RS. Gitu ya, berarti kan perkalian itu komutatif ya, jadi 2 kali 3 ya sama aja dengan 3 kali 2. Ini juga sama aja seperti itu. Nah, kalau kita jumlahkan 4SR ditambah 8SR berarti
berapa? 4 RS tambah 4 RS berarti apa? 8 yang 100% SR murni mengandung mineral alami yang dibutuhkan selain tubuh. punya apa tuh? Ini dikali dengan do kuadrat Z per do X dikali do Y. Gitu ya. Itu caranya. Jadi sebenarnya kalau misalkan pasang mana tadi ini ya, bukan yang ini sebelahnya. Sebentar, mana materinya? Sebentar. Buka ini. Sebentar, stop sharingnya. Oh, nggak bisa. Oke, yang ini sebelahnya ketutup. Oke, sebelahnya. Nih ya, nah itu ya contohnya. Jadi sebenarnya tidak yang sesulit itu, gitu ya. Kita secara konsep kalau sudah paham sebenarnya mudah gitu ya. Memang ini terlihatnya wah apa nih nggak ada angkanya ya, huruf-huruf doang gitu. Cuma ada angka berapa nih 2 ya 4 gitu. Cuman sebenarnya tidak yang sesulit itu banget. Yang nomor saya ulangi lagi ya. Bisa diperhatikan ini sebelum bertanya saya jelaskan sekali lagi. Jadi untuk nomor A itu kan cuma diminta do Z do R. Sebentar, udah muncul di layar ininya? Share screen-nya? Ada yang bisa jawab? Sudah muncul di layar? Belum, Bu. Di saya belum? belum, Bu. Di saya Sebentar. belum, Bu. Sebentar, kok belum muncul? Belum muncul, Bu. Mana nih? Sebentar. Dari tadi saya sekarang udah? Sudah, Bu. Oke, siap. Sudah, Bu. Nah, ini Sudah, ya. Bu, apa, Bu? Jadi yang nomor A itu cukup pakai rumus. Ini mah gampang. Cukup pakai rumus yang sudah ada. Atau kalau mau bikin, kalau lupa rumusnya atau nggak punya rumusnya, bikin yang diagram itu juga bisa. Yang dicari cukup yang per R saja, per do R saja. Karena kan kalau yang do Z, do F, turunan dari Z itu nggak bisa dicari. Nggak jelas ya fungsinya itu apa. Cukup mencari yang turunan X terhadap R, turunan Y terhadap R. Itu mudah ya, nomor A. Nah, sekarang yang nomor B. Yang nomor B ini maksudnya apa? Yang nomor B, kan ini, arti dari notasi ini, menurunkan 2 kali. Nah, jadi, notasinya itu bisa ditulis seperti ini. Do R dikali do Z do R. Di mana do Z do R-nya itu sudah diperoleh dari nomor A. Gitu ya, sudah kita peroleh dari nomor A. Terus ini, kita ke sini, hasilnya ini. Nah, sampai tahap ini, kita kali pelangi. Ini kali pelangi diperoleh ini kali pelangi diperoleh ini. Oke, masih mudah ya. Nah, sekarang sampai tahap ini kita turunkan. Jadi notasi do R itu selain kita mengalihkan itu artinya itu ya menurunkan. Jadi misalkan notasi seperti ini. Ini maksudnya apa? Kita menurunkan Z terhadap R yang di dalam kurung ini 1 kali, terus dengan mengalihkan yang di luar kurung itu berarti menurunkannya 2 kali. Nah, ini pun sama. Kita menurunkan terhadap R. Oke, sampai sini kita mau menurunkan terhadap R. Fungsi Z ini ada R-nya. Ini juga jelas ya, ada R-nya. Berarti harus pakai UV. Gitu. Nah, ini U-nya, ini V-nya. Nah, ini hasilnya ya. U aksen V plus UV aksen. Ini Z ada R-nya. 2S ada R-nya nggak? Nggak ada ya. Karena R dan S kan terpisah tuh. Jadi kalau dibikin di gambar tuh bukan atas bawah, tapi kanan kiri. Jadi tidak
berhubungan mereka tuh. Anggaplah dia konstanta, berarti ini nggak usah pakai UFI menurunkannya. Ini adalah turunannya. Nah, ini jelas ya sampai sini. Nah, sekarang gimana step selanjutnya? Step selanjutnya itu mencari yang ini, yang ada lingkaran kuning ini ya. Lingkaran kuning dikali dengan do R. Ini juga sama. Ini untuk yang bagian 1 ya, yang ini. Terus ini juga lingkaran yang dilingkari kuning dikali do R. Ini untuk bagian kedua. Nah, mencari yang bagian 1. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi, ini bentuk kita bisa fokus aja seperti contoh yang A. Contoh yang A itu di pembilang ada do Z, ini juga pembilang ada do Z-nya. Di penyebut ada do R, di sini juga sama, penyebutnya ada do R. Nah, bedanya apa? Ya kalau yang warna biru tua ini ada do di pembilang dan ada do X di penyebut. Ya berarti kalau kita pingin ruas kiri ini jadi seperti ini, berarti kan ruas kirinya harus dikali do X. Supaya persamaannya sama, kalau ruas kiri dikali do X, maka ruas kanan pun dikali do X. Nanti jadi seperti ini. Gitu. Nah, ini nanti pembuatan pecahannya harus seperti ini ya, harus ada do Z per do X. Ini juga harus ada do Z per do X, harus ada do Z per do X. Nah, lakukan hal yang sama juga untuk yang bagian kedua. Kalau ini sama-sama ada do Z, sama-sama ada do R. Yang tidak ada itu yang do per do Y-nya. Jadi dari sini ke sini supaya ruas kirinya sama harus dikali do per do Y. Kalau ruas kiri dikali do Y, maka ruas kanan pun harus dikali do Y seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, setiap membuat itu jadi harus sesuai ya. Di sini kan harus sesuai pecahannya. Di sini kan pecahannya itu ada do Z per do X. Maka di sini pun sama, harus memunculkan pecahan do Z per do X. Ini juga sama. Ini juga sama, pecahannya ada do Z per do Y di ruas kiri. Maka di sini pun harus ada pecahan do Z do Y. Di sini harus ada pecahan do Z do Y. Nah, di sini kita bisa mencari nilai yang per do R saja. Do X per do R bisa kita cari 2R seperti ini. Do Y do R itu bisa kita cari nilainya 2S seperti ini. Yang bawahnya juga sama. Nah, selain yang per do R, kita kalikan aja jadi nanti kuadrat. Muncul lagi kuadratnya. Nah, di sini kenapa muncul lagi Bu kuadratnya? Kok balik lagi? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau yang ini kuadratnya itu kan dari Z ke R tuh jauh ya. Jadi kan di Z kalau kita bikin bagannya, paling atas itu Z. Di bawahnya ada X dan Y. Di bawahnya lagi baru ada R dan S. Jadi kalau ada Z ke R itu ya jauh banget gitu, harus kita jabarkan. Nah, tapi kalau misalkan ini ya nggak apa-apa ya sampai tahap ini, karena ini kan cuma satu step tuh dari Z, di bawahnya langsung X. Nah, sampai sini kita kalikanlah dengan bagian yang lainnya. Ini dikali dengan 2R katanya nih, makanya step selanjutnya dikali dengan 2R. Jadi ini yang warna kuning ini sebenarnya step selanjutnya ya. Atau kalau mau disubstitusi dulu biar di sini lebih panjang, itu lebih bagus sebenarnya. Nah, dikali dengan 2R berarti ini dikali 2R. Jadi ini juga dikali ini jadi 4R kuadrat, 4RS. Terus ini dikali ini jadi 4RS. Ini dikali ini jadi 4S kuadrat. Ini jangan lupa ya dikali juga dengan yang ini nih. Do Z do X dikali 2. Jangan lupa dikali itu. Nah, setelah itu baru bisa disederhanakan nih. Yang dikali konstanta aja tulis, yang dikali 4R kuadrat tulis, yang dikali 4S kuadrat tulis. Ini ada yang bisa dijumlahkan deh sepasang. 4SR ditambah 4RS. Sama ya. 4SR ditambah 4RS. Ya berarti sama dengan 8SR atau 8RS. Hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya sih memang
saya akuilah dibanding sebelumnya sedikit lebih sulit, cuman sebenarnya tidak sesulit itu ya kalau sudah paham konsepnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya boleh? Oke, atau bisa saya lanjut dulu? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Ya. Oke, ini ya, ini baru contoh 7, ini sebenarnya contoh yang minggu lalu, cuma minggu lalu terputus ya video YouTube-nya itu. Karena terlalu panjang mungkin materinya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada subbab yang baru tentang turunan implisit. Turunan implisit. Kita lihat di sini. Turunan implisit bisa juga digunakan untuk mencari aturan rantai bisa juga digunakan untuk dalam turunan implisit. Kita lihat di sini. Misalkan fx, y sama dengan 0, terus y itu secara implisit adalah fungsi dalam x, yaitu fx. Nah, maka nanti aturan rantainya seperti ini. Do f per do x dikali dx per dx plus do f do y dikali dy dx sama dengan 0. Nah, ini penurunan rumus aja ya, bukan rumus, jadi nggak perlu dihafalkan untuk yang ini. Ini kalau secara konsep sih nulisnya gini, ini kan ceritanya gini, fungsi f itu terdiri dari x, y, dan ternyata y itu fungsi dalam x. Nah, ini cara menulis penurunan rumusnya. Ini di sini ada do f, di sini juga ada do f. Di sini ada dx, di sini juga ada dx. Nah, yang ini kalau misalkan lah kita coret kan bisa ya, misalkan dx, kalau dx ini juga bisa dicoret seperti itu. Jadi ini terhadap x, ini terhadap x. Gitu ya. Nah, ini kalau penurunan rumusnya seperti itu. Sekarang kita lihat dx per dx itu nilainya adalah 1. 1 dikali do f do x. Nanti jadi seperti ini. Yang tulisan warna hijau. Do f do x plus do f do y dikali dy dx. Nah, di sini sama dengan 0. Terus kita tujuannya tuh mau nyari apa sih? Kita mau nyari dy dx. Nah, mau cari dy dx itu gimana? Mencari dy dx, kita pertama harus pindahkan dulu yang ini. Pindahkan ke sebelah kanan. Berarti kan jadi gini ya. Min do f do x. Jadi yang ini ya, do f do y kali df kali dy dx itu sama dengan minus do f do x. Nah, atau kalau kita mencari do y do x-nya saja, itu do y do x sama dengan, ini berarti yang ada minus ini dibagi dengan do f do y. Atau kita bisa sederhanakan penulisan rumusnya. Yang atas bisa min f besar x, yang bawah bisa f besar y. Nah, ini adalah rumus turunan implisit untuk dua variabel. Nah, sekarang, Bu, kapan kita harus pakai ini? Nah, jadi ini sebenarnya hampir mirip ya dengan implisit yang kayaknya kita sudah sempat bahas. Mana ya? Yang pertemuan awal-awal tuh. Nah, sama seperti yang ini, secara konsep. Tapi kalau yang ini, jadi gini, ada fungsi x dan y. Terus diketahui z itu fungsi dalam x dan y, atau z-nya sama dengan fx, y. Terus z-nya itu ada di sini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ini, kalau contoh yang ini, kalau contoh untuk materi turunan implisit ini tidak ada z-nya.
berbeda seperti yang tadi, tapi cuma ada X dan Y. Tetapi ada info bahwa Y-nya sama dengan Fx. Paham ya? Jadi, fungsi Z itu atau fungsi F itu terdiri dari variabel X dan Y, di mana Y-nya adalah fungsi dalam Fx. Nah, di sini mencari Y aksen di sini sama saja dengan mencari dy dx. Nah, tentukan Y aksen atau dy dx dari ini. Oke, berarti caranya kita di sini turunkan. Jadi gini, kalau dy dx berarti kan kita mau menurunkan terhadap x ya. Jadi jelas ya, ini kan Y aksen adalah dy dx. Dy dx ya sudah jelas, berarti fungsinya diturunkan terhadap x. Coba kita turunkan. X pangkat 3 turunannya apa? 3x kuadrat. Y pangkat 3 turunannya apa? 3y kuadrat, terus jangan lupa dikali turunan y-nya, yaitu dy dx. Nah, ini juga perlu diingat ya, cara menurunkannya itu. Sama saja konsepnya itu seperti konsep yang ini, sin 2x. Sin 2x itu turunannya apa? Sin turunannya cos ya. Jadi cos 2x dikali turunan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung turunannya 2. Jadi 2 cos 2x. Atau cos 2x dikali 2. Nah, kalau yang ini, di sini itu Y pangkat 3. Y-nya tadi sudah kita bahas. Y itu adalah fungsi dalam X. Ya, nggak jelas di sini ya, Y-nya itu bagaimana ya, pokoknya mah fungsi dalam X gitu. Nah, cara menurunkannya itu setipe seperti kita menurunkan sin 2x. Jadi, ya pangkat 3-nya kita turunkan dulu, jadi 3y kuadrat. 3y kuadrat seperti ini, terus dikali dengan turunan yang y-nya. Turunan dy dx. Nah, terus sama dengan sekarang yang ruas kanan. Ruas kanannya itu apa? 6xy. Oke, sebentar. Nah, untuk mencari turunan 6xy ini harus pakai UV ya. Nah, kenapa harus pakai UV? Kita lihat lagi. 6x. Ini kan kita lagi ngomongin turunan terhadap x ya. 6x tentu saja ada x-nya gitu ya. Nah, terus dikali y. Y itu ada x-nya juga. Kenapa? Ya karena diketahui bahwa y itu adalah fungsi dalam x. Nah, jadi 6x y tersebut kita cari turunannya menggunakan rumus UV. U-nya 6x. V-nya adalah Y. Kalau U-nya 6x, berarti U aksennya berapa? 6. Ish. V-nya Y berarti V aksennya apa? V aksennya berarti turunan dari Y itu dy dx. Oke, ini semoga kebaca ya, agak susah. Nah, jadi gini, U-nya adalah 6x. U aksennya adalah turunan 6x, berarti berapa? 6. V-nya itu Y. Turunan dari V atau V aksen itu apa? 1 dikali dy dx atau dy dx. Nah, sampai tahap ini kita pakai sekarang rumus UV-nya. U aksen V, berarti U aksennya ini 6. Dikali V, V-nya Y, plus UV aksen, U-nya 6X. Dikali V. U aksen V plus UV aksen. V aksennya tadi adalah dy
dx. Nah, sekarang kita kelompokkan yang dikali dengan V dengan yang dikali dengan dy dx dan yang tidak. Yang ini dy dx dikali 3y kuadrat. Tulis nih dalam kurung ya. Terus dy dx yang ini dikali dengan 6 dikali dengan 6x. Kita pindahkan nih ke kanan. Pindahkan ke kiri. Dipindahkan ke kiri berarti tandanya jadi min 6x. Nah, sekarang ya 3x kuadrat pindah ke kanan jadi 6y. Terus di sini 3x kuadratnya pindah ke kanan jadi min 3x kuadrat. Nah, sudah sampai sini, udah hampir selesai. Tinggal kita cari saja dy dx-nya. Di mana dy dx berarti ruas kanan dibagi dengan ruas yang ini. Nah, ini sudah selesai ya. Jawabannya seperti ini. Ini tapi baru cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ini lebih gampang. Tinggal kita pakai saja rumusnya. Rumusnya itu apa? Min fx per fy. Bisa dilihat ya tulisan warna biru tua. Nah, cara pertama kita harus kelompokkan dulu fungsi yang ada di soal di satu sisi. Jadi di sini kita bisa pindahkan 6xy ke sebelah kiri berarti tandanya jadi minus. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Rumusnya itu min fx per fy. Fx berarti kita turunkan f besar ini terhadap x. Coba kita hitung. X pangkat 3 turunan terhadap x. 3x kuadrat. Y pangkat 3 turunan terhadap x berarti 0. Min 6xy turunan terhadap y. Gitu ya. Nah, sekarang penyebutnya. Penyebutnya ini di sini fy. Turunkan ini terhadap y. X pangkat 3 diturunkan terhadap y jadi 0. Y pangkat 3 diturunkan terhadap y jadi 3y kuadrat. Terus 6xy diturunkan terhadap y berarti jadi min 6x. Nah, sudah sampai tahap ini bisa ini jangan lupa ya tanda minusnya ada tanda minus di sini di rumusnya. Harus tulis tanda minus wajib ya. Nah, setelah ketemu tanda minus, kita bisa mengalihkan dengan minusnya. Nah, di sini kita bisa mengalihkan dengan minusnya. Min dikali 3x kuadrat berarti min 3x kuadrat. Min dikali min 6y berarti jadi plus ya. Plus 6y. Terus penyebutnya ini tidak usah diubah. Jadi kalau ada pecahan ya, terus kita kali dengan negatif gitu. Nah, yang berubah tandanya itu cukup salah satu aja ya. Boleh atasnya saja, boleh bawahnya saja. Tidak boleh dikali atas bawah. Ya, karena kalau dikali atas bawah dengan minus, kan ya jadi sama aja ya. Min per min itu kan sama saja dengan tidak berubah. Jadi di sini cukup kalikan dengan yang atas atau yang bawah. Nah, di sini saya mengalihkan dengan yang atas. Kita bisa lihat jawabannya adalah sama seperti yang ini. 6y min 3x kuadrat per 3y kuadrat min 6x. Gitu ya, seperti itu. Jadi ini bebas ya, boleh menggunakan cara yang mana, boleh menggunakan cara yang ada di soal, atau yang ada di rumus, boleh menggunakan cara yang ini, gitu ya. Diturunkan kedua ruas terhadap X, gitu ya. Itu. Oke, coba sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya?
saya lanjut terlebih dahulu. Oke, apa? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Silahkan dilanjutkan. Oh, oke. Sip. Nih ya, contoh 8. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Nah, sebelum ke contoh selanjutnya ada pembahasan sedikit. Yang ini, yang ada di slide ini itu mirip sekali dengan yang sebelumnya. Bedanya di sini ada 3 variabel. Kalau yang tadi ada fungsi X dan Y, di mana Y-nya itu fx. Nah, rumusnya itu nanti yang kita butuhkan cuma satu, yaitu rumus dy per dx atau turunan f-nya terhadap x. Nah, sedangkan yang contoh ini ada 3 variabel. Ada x, ada y, ada z. Di mana z-nya sama dengan f x, y. Nah, jadi berbeda ya. Kalau yang tadi mah cuma ada 2 variabel, terus y-nya sama dengan fx. Kalau yang ini, misalkan sini ada 3 apa nih? 3 variabel. Nah, ini cukup menurut apa namanya itu nanti mencari turunan dari do z terhadap x atau do z do x dan do z do y. Yang z-nya itu dianggap fungsi dalam x dan y. Nah, ini rumus umumnya sama seperti yang tadi ya. Kalau di sini f, di sini juga sama f, sini x. Sini juga sama. Sini juga sama, kalau dicoret do x ya bisa dihilangkan. Ini juga sama, do y kalau dicoret bisa dihilangkan. Ini juga sama seperti itu. Ini kita buat sama dengan. Nah, di sini do x dari x itu 1. Nah, ini kan bernilai 1. Ya, yang ini nih, saya lingkari. Saya garis bawahi. Nah, terus yang sebelahnya itu do y, do x. Do y, do x itu kan berarti fungsi dalam y ya. Kalau diturunkan terhadap x ya berarti dianggap sebagai konstanta. Berarti turunannya berarti 0. Nah, jadi yang ini nilai turunannya adalah 0. Terus yang sebelahnya lagi, do f, do z kali do z, do x. Nah, ini tetap ya. Nah, sekarang kita substitusi do f, do x. Kan tadi nilainya 1 ya. Yang pecahan ini nilainya 1. Gak usah kita tulis seperti ini. Plus do f, do z dikali do z, do x. Jawabannya sama dengan 0. Nah, ini penurunan rumus aja ya. Nggak usah terlalu mendalam kita membahasnya. Yang penting tahu rumus aja ya untuk sementara. Nah, ini cara mencari do z, do x-nya sama seperti yang tadi. Kita bisa memindahkan yang do f, do x ini ke ruas kanan. Nah, ini pindah ke ruas kanan menjadi apa? Min do f per do x. Berarti kita punya persamaan do f do z dikali do z do x sama dengan min do f do x. Nah, kalau kita mau cari do z do x-nya aja, berarti yang ini dibagi dengan do f do z. Gitu ya, nanti rumusnya seperti ini. Ini juga seperti ini. Nah, ini juga sama ya, seperti yang tadi, cukup menghafalkan rumus akhirnya saja. Coba kita lihat contohnya. Diketahui ini sama dengan 1. Nah, step pertama, supaya bisa langsung menggunakan rumusnya, kita pindahkan semua di 1 titik. Nah, di sini kita lihat rumusnya, untuk turunan terhadap x itu min do f do x per do f do z. Seperti ini.
Untuk dz do y nah, ini juga sama ya, tinggal menggunakan rumusnya min FY per FZ. Nah, sekarang kita cari turun fx atau turunan fungsi f terhadap x. Yuk, kita hitung di sini. X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat. Terus apa? Y pangkat 3 turunan terhadap x itu apa? 0. Terus Z pangkat 3 diturunkan terhadap X itu apa? 0 juga. Jadi ini 0. Ini juga 0. Sekarang cos X, Y, Z min 1. Salah, min 6 ya. 6X, Y, Z dikurang 1. Nah, 6X, Y, Z diturunkan terhadap X. Nah, ini kan X-nya pangkat 1. Jadi kalau diturunkan terhadap X, maka turunannya adalah 6YZ. Nah, ini karena diturunkan terhadap X, jadi sisa 6YZ, dan lakukan hal yang sama untuk penyebutnya. Penyebutnya itu turunan terhadap sebentar. Do F sebentar. Do F do Z. Oh, ini sama aja ya. Ini kan diturunkan terhadap Z, X pangkat 3 turunkan terhadap Z jadi 0. Ya pangkat 3 diturunkan terhadap Z jadi 0 juga. Terus Z pangkat 3 diturunkan terhadap Z. Berarti jadi ini jadi 6XI ya kalau diturunkan terhadap Z. Oh ya, min 1 jangan lupa ya, ini kebetulan aja turunannya adalah 0. Nah, sekarang untuk yang do Z do Y ini juga sama. Pembilangnya FY, turunkan ini terhadap Y. X pangkat 3 turunan terhadap Y, 0. Y pangkat 3 turunan terhadap Y, 3Y kuadrat. Terus apa? Z pangkat 3 turunan terhadap Y, 0. Terus 6XYZ turunan terhadap Y, berarti 6XZ. Min 1 turunannya. Sekarang penyebutnya FZ. FZ itu turunan terhadap Z. Ini turunannya 0, ini juga turunannya 0. Sekarang turunan Z pangkat 3 di 3Z kuadrat. Plus 6XYZ diturunkan terhadap Y. Berarti apa? Berarti 6XZ. Gitu ya. Hasilnya seperti itu. Kalau sudah tahu rumusnya gampang. Jadi ini juga sebenarnya gampang ya untuk menggunakan cara ini. Tinggal turunkan saja kalau yang 2 ini berarti terhadap X, terhadap ya turunannya terhadap X. Jadi yang dicari nanti DY, DX-nya. Atau kalau mau pakai rumus ini juga boleh. Ya, ini lebih simpel sebenarnya, lebih mudah gitu ya. Ini juga sama untuk yang contoh 9, persis sekali cara pengerjaannya, bedanya variabelnya lebih banyak saja. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, boleh? Oke, atau boleh bisa saya, iya boleh? Kenapa? Kayaknya belum, Bu. Belum ya? Oke, ini gampang ya, cuma nyari fx dibagi fz. Jangan lupa minusnya, ini juga sama, fy bagi fz. Jangan lupa nyari minusnya. Jangan lupa dikali minus. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, tadi tuh materinya sudah selesai untuk yang subbab pertama. Sekarang subbab yang kedua untuk hari ini. Turunan parsial dan vektor gradien. Oke, di sini ada contoh soal. Contoh soal ini, contoh kasus. Di sini kasusnya untuk menghitung apa nih? Fungsi temperatur katanya. Ini sama seperti yang sebelumnya ya, kita sempat membahas tentang fungsi temperatur. Kasus yang seperti ini ya maksudnya. Nah, ini adalah rumus dari turunan berarah untuk yang bentuk umum menggunakan limit. Nah, tapi kita sebenarnya jarang menggunakan
jarang menggunakan limit gitu ya, ini tapi rumus dasarnya turunan berarah itu rumusnya seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang. Misalkan di sini U adalah A, B. Di mana Z-nya Fx, Y. Z0-nya P0, Y0. Oke, gimana nih? Nah, ini langsung ke definisi dulunya. Langsung ya. Di sini ada rumus tambahan namanya turunan berarah dari F pada X0, Y0 searah dengan vektor U sama dengan A, Oke. Rumusnya seperti ini. Nah, atau kalau penulisan yang lebih mudah, ini kan menggunakan limit ya. Kalau penulisan lebih mudahnya bisa menggunakan rumus yang ini, yang bawah. Jadi jika F diferensiabel dan merupakan fungsi X dan Y, maka F memiliki turunan berarah dengan U sama dengan vektor A, B. Rumusnya DU sama dengan Fx kali A plus Fy kali B. Nah, relatif lebih mudah juga ini. Tinggal mencari F diturunkan terhadap X, terus kita kalikan dengan A, terus kita mencari F diturunkan terhadap Y, terus dikali dengan B. Gitu ya. Nah, lanjut. Nah, contoh soal, tentukan jika T-nya ini, U adalah unit vektor dengan θ-nya ini. Apakah apa turunan dari F1,2? Oke, kita lihat tadi rumusnya itu apa? DU sama dengan Fx dikali A plus di atas deh. DU sama dengan nah, ini ya, Fx dikali A plus Fy dikali D. Nah, Fx-nya untuk sementara kita tulis dulu ya. Tulis dulu. Fy-nya juga untuk sementara kita tulis dulu. Nah, sekarang A-nya itu apa sih? B-nya itu apa sih? Gitu. Nah, mencari A dan B itu sebentar. Mencari nilai A dan B itu kita perlu uh, uh, menggunakan segitiga siku-siku segitiga trigonometri itu. Gitu. Nah, ini kenapa harus pakai itu? Kita lihat tadi. A, B itu kan vektor unit U. Nah, bisa kita katakan, misalkan gini ya, tadi kan gini ya, A, B. A itu karena letaknya di depan, maka dia ini posisinya yang mendatar di X. Terus yang B itu tulis dalam Y. Nah, di sini berarti berdasarkan sumbu X ini namanya apa? A, segitiga siku-siku ini. Berdasarkan sumbu B, berdasarkan sumbu Y, dia nilainya apa? B. Nah, yang mau kita cari itu A-nya itu apa sih? Gitu. B-nya itu apa sih? Nah, cara mencarinya gimana? Cara mencarinya itu seperti ini. Kan di sini sudut ya biasanya. Kalau kita punya, nah yang garis lurus miring itu panjangnya adalah 1. Kenapa panjangnya 1? Nah, ini given baik ini. Jadi di sini untuk sisi miring yang
kasus seperti ini, dimisalkan saja dia 1 gitu ya, karena ini kan unit vektor dengan ini, itu nilainya dimisalkan dia 1. Nah, mencari nilai A kita bisa menggunakan konsep cos. Ingat ya, cos yang apa tuh? Sin depan per miring, cos samping per miring, dan seterusnya. Coba cos theta. Cos theta itu apa? Depan, apa tadi itu? Depan per miring, samping per miring ya? Samping per miring. Samping itu apa? Samping itu adalah A ya. Sampingnya dari si sudut itu. A per miring. Yang miring itu adalah A. Cos theta sama dengan A. Maka cos theta sama dengan A, maka A sama dengan cos theta. Tetanya di sini pi per 6. Langsung tulis aja. Cos pi per 6. Terus, mencari B. Mencari B itu ada di depan gitu. Oh, kita bisa pakai sin. Sin B. Nah, mencari sin B bisa menggunakan cos. Nah, cos itu, sebentar. Bentar. Salah. Error nih. Maaf. Sin B itu bisa menggunakan konsep depan per miring. Depan itu apa? B. Miring itu berapa? Miringnya adalah 1. Berarti mencari nilai B bisa menggunakan sama dengan apa? 1 dikali sin B. B-nya, tetanya, kok B sih teta ini? Sin teta. Mencari sin teta. Mencari nilai B bisa dari sin teta. Tetanya itu pi per 6. Jadi di sini sin pi per 6. Nah, fx-nya ini kita turunkan saja f yang ada di soal terhadap x. X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat min 3xy diturunkan terhadap x. Berarti apa? Min 3y. Plus 4y kuadrat diturunkan terhadap x berarti 0. Kali cos pi per 6. Cos pi per 6, ini ya, sudut istimewa biasa, setengah akar 3. Terus FY itu mencari, kita lihat lagi turunannya berdasarkan ini, X pangkat 3 turunan terhadap Y itu 0, min 3XY turunan terhadap Y itu min 3X, sin, 4Y kuadrat diturunkan terhadap Y itu apa? 8Y ya, 4Y kuadrat turunan terhadap Y adalah 8Y. Dikali sin pi per 6, berarti 3 sin 30, berarti setengah. Nah, sampai tahap ini diketahui di soal. Ditanyakan DU F1,2, berarti diminta kalau X-nya 1, Y-nya adalah 2. Nah, X-nya 1, Y-nya 2, substitusilah kita ke sini. 3 kali 1 dikurang 3 dikali 2, ini 6. Ini min 3 dikali 1, min 3 tambah 8 kali 2. Nah, sampai tahap ini tinggal kita tadi sampai mana? Tinggal substitusikan ya. X-nya 1, Y-nya 2, nanti akan diperoleh seperti ini, dan tinggal kita sederhanakan. 3 dikurang 6, berarti berapa? Min 3 ya. Min 3 dikali 3 per akar 2, ini seperti ini. Terus min 3 tambah 16. 13. 13 per 2 berarti 13 per 2, jadi seperti ini. Gitu ya, ini 3 dikurang 6, min 3 dikali akar 3 per 2,
plus ini 13/2, per 2-nya itu bisa kita samakan ya penyebutnya. Jadi min 3/3 plus 13 per 2. Gitu ya. Nah, ini cukup mudah juga untuk contoh soalnya. Cukup pakai rumus DU sama dengan Fx kali A plus Fy kali B. Fx-nya cukup diturunkan terhadap X. Fy cukup turunkan terhadap Y. A-nya untuk contoh ini, A itu pasti yang mendatar ya. Jadi pakai konsep yang cos. Karena ini yang miring itu dari sananya ya, pasti 1 gitu panjangnya untuk unit satuan ini. Nah, di sini yang A-nya kita pakai yang cos theta, langsung tulis aja cos berapa, yang B-nya pakai yang sin. Nah, tulis sin berapa, di sini sin pi per 6, baru kita substitusi X-nya berapa, Y-nya berapa, dan sederhanakan lalu selesai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak, Bu. Belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat rumus yang lainnya juga. Ini masih subbab yang selanjutnya, vektor gradien. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan. Rumus DU Fx, Y adalah Fx kali A plus Fy kali B. Nah, penulisan dari baris pertama bisa kita jabarkan. Sebentar, di sini sedang azan ya. Kita hentikan kegiatan sejenak. Sudah selesai azan untuk di sini. Nah, ini dari baris pertama kita bisa menulisnya ke dalam bentuk yang lain. Nah, ini bisa seperti ini nih. Kita kan pernah ya, misalkan mengalihkan dot produk ya, vektor 2 atau 2 matriks gitu. Misalkan ada seperti ini. Mengalihkan ini kan caranya gini ya, baris atas dikali baris atas tambah baris bawah dikali baris bawah. Fx dikali A tambah Fy dikali B. Seperti ini. Nah, bentuk ini kalau ini kan nulisnya ke bawah ya. Kalau kita jabarkan ke samping bisa seperti ini. Ya, kayak kurung siku gitu. Kurung siku Fx, Fy dikali A, B. Di mana di sini A, B-nya bisa kita misalkan sebagai U. Nah, di sini ada nama lain yang bisa kita cari, yaitu namanya gradien F atau grad F. Notasinya seperti segitiga terbalik ya ke bawah, atau biasa dibaca DLF. Nah, jika F adalah fungsi dua variabel X dan Y, maka gradien dari F adalah vektor fungsi gradien F sebagai berikut. Kurung siku Fx, Fy sama dengan do F do Xi plus do F do Y, J. Ini rumus yang perlu diingat juga. Ya, ini adalah rumus untuk gradien dari F. Ya, kita lihat contohnya. Jika Fx, Y sama dengan sin X plus E pangkat Xy. Tentukan, nah ini maka kita bisa mencari gradiennya. Tadi apa? Fx, Fy. Fx, Fy, Fx-nya itu turunan ini terhadap X. Kita lihat. Sin X turunannya cos. Terus di sini kita turunkan E pangkat Xy. E pangkat Xy turunannya apa? Terhadap X ya. Ini masih ngomongin Fx nih. Kita lihat dulu pangkatnya. Pangkatnya itu Xy. Xy kalau diturunkan terhadap X, turunannya apa? Y.
Jadi turunan dari ini itu adalah Y dikali E pangkat X Y. Seperti ini. Tuh. Terus koma, FY. Sekarang kita cari FY. Sin X turunan terhadap Y, 0. Terus E pangkat XY. E pangkat XY, sekarang kita mau menurunkan terhadap Y. Kita lihat dulu pangkatnya. Pangkatnya itu XY. Kalau diturunkan terhadap Y, maka turunan dari pangkatnya itu apa? X. Maka turunannya adalah X, E pangkat XY. Seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau substitusi ya, X-nya itu 0, Y-nya 1. Kita bisa juga ya. Coba kalau kita cari. X-nya 0, Y-nya 1. Sebentar. Ini saya zoom. Coba kalau kita cari X-nya 0, berarti kan cos 0 ya. 1 plus Y-nya berapa? Y-nya 1 ya, 1. Di atas, pangkat 0, 1 kali 1, 1. Tambah 1, 2. Gitu ya. Terus koma, X kali E pangkat XY. Berarti apa? X-nya kan 0 ya. 0 dikali E pangkat sekian. Ya, berarti pasti 0 ya. 0. Itu adalah contoh 3. Itu masih mudah ya. Baru mencari gradien F-nya saja, terus bisa disubstitusi nilai X dan nilai Y-nya. Nah, sekarang kelanjutannya. Persamaan yang ini, ya, yang ini bisa kita ganti penulisannya. DU Fx, Y di ruas kiri, terus yang pelajari ya, bahwa kurung siku Fx, Fy itu adalah gradien F. Jadi bisa kita tulis nih penulisannya. Jadi gradien F terus dikali dengan U. Gitu. Nah, ini juga rumusnya. Ya, kita lihat contoh soalnya. Tentukan turunan berarah dari Fx, Y sebagai berikut, titik 2, min 1, dan vektornya ini. Oke, cara pengerjaannya bagaimana? Pertama, kita bisa akan mencari U-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada rumus tambahan ya. Rumus U-nya itu yang ini. V per panjang V. Ini sih dari sebelum-sebelumnya sudah pernah kita gunakan juga ya rumus ini di contoh-contoh materi sebelumnya. V-nya tadi sudah dijabarkan, 2I plus 5J. Nah, panjang V-nya itu akar 2 kuadrat tambah 5 kuadrat. Terus sama dengan 2 kuadrat berapa? 4 ya? 4 tambah 25, 29. Jadi di sini bisa kita pisahkan ya per I dan J-nya. Untuk yang I berarti 2 per akar 29 kali I. Untuk yang J berarti 5 per akar 29 kali J. U-nya udah kita dapat. Sekarang untuk menggunakan rumus ini kita butuh apa? Gradien ya. Gradien itu tadi rumusnya apa? Kurung siku Fx, Fy atau do F do Xi plus do F do Y, J. Nah, do F do Xi berarti kita menurunkan F terhadap X. Coba turunkan ini terhadap X. X kuadrat turunannya 2X, terus kali Y pangkat 3. Terus min 4Y turunan terhadap X, 0. Nggak usah ditulis ya, langsung dikali I. Terus plus, do F do Y, turunkan terhadap Y. Ini turunan terhadap Y berarti apa? Apa? Turunannya coba saya tulis di atas. X kuadrat, turunan Y pangkat 3 berarti 3Y kuadrat, gitu ya. 3X kuadrat, Y kuadrat. Dikurang, min 4Y, turunan terhadap Y berarti apa? Min 4.
Nah, di soal diketahui pada titik 2, min 1. Berarti X-nya itu 2, Y-nya itu min 1. Substitusilah ke sini. 2 kali 2 kali min 1 pangkat 3. Nanti diperoleh min 4I. Plus 3 kali 2 kuadrat kali min 1 kuadrat min 4. Jawabannya 8J. Jadi min 4I plus 8J. Nah, sekarang U-nya sudah kita peroleh, V-nya pun, gradiennya pun sudah kita peroleh. Tinggal kita kalikan nih, dot product seperti ini. Nah, kita ambil koefisiennya saja. Yang U kita ambil yang 2 per akar 29 dan 5 per akar 29. Yang gradien F ambil koefisiennya yang saja, min 4 dan 8. Kita kali dot product di sini ya. Kali per baris terus dijumlahkan. Min 4 kali ini min 8 per akar 29. 8 dikali ini jadi 40 per akar 29. Hasilnya 32 per akar 29. Gitu ya. Nah, ini mudah sih sebenarnya ya. Jadi untuk menjawab soal seperti ini tinggal pakai rumus ini. Cari gradiennya, cari U-nya. Cari gradiennya, tinggal cari turunannya. Turunan terhadap X dikali I plus turunan terhadap Y dikali J. Masukkan deh titiknya. Titiknya di sini X-nya 2, Y-nya min 1. Beres. Terus cari U-nya. U-nya itu V per panjang V. V-nya ini diketahui. V-nya itu akar yang koefisiennya dikuadratkan. 2 kuadrat plus 5 kuadrat. Ini hasilnya beres. Baru kita kalikan. Kali dot product ya. Ambil koefisiennya saja. Jadi min 4 dikali 2 per ini plus 8 dikali ini. Hasilnya 32 per akar 29. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ada, Bu. Belum? Oke, saya lanjut ya. Nah, contoh atau materi selanjutnya, ini masih berhubungan dengan yang tadi, mirip ya. Beda sedikit. Jadi kalau yang tadi itu cuma 2 variabel ya, cuman variabel X dan Y, kalau di sini variabelnya ada 3. Jadi di sini DU-nya bukan F(X, Y) saja, tapi X, Y, Z. Ini rumus untuk limitnya. Jadi kita jarang pakai limit ya. Nah, bentuk rumus ininya seperti ini. DU Fx(Y), Z sama dengan Fx kali A plus Fy kali B plus Fz kali C. Rumus gradiennya seperti ini. Kurung siku Fx, Fy, Fz, atau bisa juga ditulis seperti ini. Do F do Xi plus do F do Yj plus do F do Zk. Nah, rumus dari turunan berarahnya jadi seperti ini. Mirip ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi mau Xy saja, kalau di sini Xy, Z. Gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh terakhir ya. Slide terakhir. Contoh 5. Jika Fx, Y, Z sama dengan ini. Nomor A, tentukan gradien dari F. Oke, tadi gimana? Mencari gradien dari F itu, mencari yang tadi nilai F ada segitiga terbalik. Segitiga terbalik Fx, Y, Z. Nah, ini rumusnya tadi ini ya. Mana tadi? Ini ya. Kurung siku Fx, Fy, Fz. Jadi ini harusnya kurung siku ya. Nah, kita lihat sekarang Fx. Fx-nya itu apa? Fx itu turunan F terhadap X. Ini X kali sin YZ. Berarti turunannya apa? Sin YZ. Ini kan konstanta ya, sin YZ itu. Kalau diturunkan terhadap X, sin YZ dianggap sebagai konstanta. Jadi turunannya adalah sin YZ-nya. Terus koma Fy.
X di sini kan berarti konstanta ya, kalau turunin terhadap Y, tulis aja X-nya. Terus YZ, sin YZ, sin turunannya cos, tulis cos. Terus turunan dari YZ-nya, YZ diturunkan terhadap Y berarti Z. Sekarang FZ, X-nya konstanta, tulis aja X. Terus sin turunannya cos. Terus YZ turunannya terhadap Z sekarang. YZ diturunkan terhadap Z berarti apa? Y. Beres. Ini untuk yang A. Nah, sekarang untuk yang B. Tentukan turunan berarahnya pada titik ini dan V-nya ini. Nah, ini sama persis ya, seperti contoh sebelumnya. Nah, cari terlebih dahulu nilai U-nya. U-nya itu V per panjang V. V-nya itu apa? I plus 2J min K. Panjang V-nya berarti apa? Akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 1 kuadrat. 1 tambah 45 tambah 1, 6 berarti akar 6. Ini kita pisah per IJK. Jadi 1 per akar 6I plus 2 per akar 6J min 1 per akar 6K. U-nya beres. Nah, tadi kan rumusnya tuh ini ya, DU dari F sama dengan gradien F dikali U. U-nya sudah dapat. Kita sekarang cari gradiennya. Gradiennya tadi sudah dapat, tapi belum kita substitusi. Kita substitusi dulu sekarang. 1, 3, 0. X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 0. Coba kita substitusi. Sin YZ. YZ, Z-nya 0. Sin 0 ya berarti 0. XZ kali cos YZ. XZ. Z-nya itu 0. 0 kali berapa ya berarti 0. Terus XY kali cos YZ. X-nya 1, Y-nya 3. Terus dikali cos YZ. YZ tuh Z-nya 0, berarti cos 0. 1 kali 3 kali cos 0 itu 1, berarti 3. Nah, ini gradiennya juga sudah dapat. Tinggal kita kali dot product. Tulis ke bawah gradiennya 0, 0, 3. U-nya juga 1 per akar 6, 2 per akar 6, min 1 per akar 6. Terus kita kali per baris dan kita jumlahkan semua. Jawabannya min 3 per akar 6. Gitu ya. Nah, ini menurut saya pribadi sih lebih mudah sebenarnya ya. Yang ini bahkan ya dibandingkan dengan materi yang turunan apa tuh? Apa tuh? Aturan rantai bahkan ya. Ini menurut saya pribadi yang vektor gradien ini bahkan lebih mudah. Ya, ini sebenarnya ada konsep turunan sebentar. Sebenarnya nggak begitu nyambung sih ya kalau sama aturan rantai gak nyambung ya. Ini lebih mudah lah menurut saya dibanding materi aturan rantai. Gitu ya, karena tinggal pakai rumus asalkan paham harusnya bisa ya untuk materi yang ini. Nah, memang kalau aturan rantai sedikit lebih sulit, terutama contoh yang tadi di awal. Ini kan lebih ribet ya. Ada do kuadrat turunan kedua dan notasi-notasi lainnya. Nah, itu. Tapi sebenarnya kalau paham konsepnya, ya mudah juga. Karena kan nggak ngitung-ngitung gimana ya, cuman misalkan cari turunan sedikit gitu ya, terus substitusi dikali dengan apa, beres gitu ya. Cuma memang ya memanglah saya akui dibandingkan dengan yang contoh-contoh lainnya ini tergolong lebih sulit gitu ya. Yang ini makanya kalau ada yang mau bertanya boleh dari sini ya. Jadi materi hari ini sudah selesai sampai contoh yang kelima ini. Oke, silakan yang mau bertanya. Oh iya, tadi ada yang baru hadir nggak? Ada yang belum di absen di awal? Dicek hadirannya? Ada yang baru masuk? Saya, Bu. Siapa ini? Siapa? Muhammad Zidan Asidiki, Bu. Oke. Terus siapa lagi?
Saya Bu, Mirza Mirza Fadil. Novianto Bu. Oke. Terus satu lagi siapa tadi? Mirza Fadilah, Bu. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Siapa? Muhammad Noval Azmi. Oke. Oke, sip. Ada lagi? Belum ya? Sudah tidak ada ya? Oke, sip. Itu ya. Kehadirannya sudah tercatat semua. Ada yang mau bertanya sampai sini? Silakan. Masih banyak waktunya ya. Yuk, kalau ada yang belum paham, boleh bertanya. Cukup, Bu. Oke deh, kalau cukup, bisa kita tutup berarti ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, bisa kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Oh ya, jadi pertemuan selanjutnya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, insya Allah offline. Tapi tentu saja bukan di hari Senin ya, karena hari Senin libur. Jadi offline di hari yang lain, gitu ya, di hari ada perkuliahan pengganti lah gitu ya istilahnya. Boleh antara Senin sampai Jumat, tapi sistemnya offline ya. Ini kan kita sudah online sekarang. Saya nggak bisa ngajar offline hari ini. Nah, jadi perkuliahan penggantinya offline, boleh tentukan waktunya. Nanti kalau ada yang belum paham, boleh kita bahas lagi yang belum pahamnya ya di pertemuan selanjutnya ya saat perkuliahan pengganti. Gitu ya, ini boleh sambil dipelajari lagi untuk materinya ya. Oke, saya stop sharing dulu, bisa kita sudahi perkuliahan kita hari ini. Kita bisa tutup perkuliahan kita dengan bacaan Alhamdulillah, dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.